dari pertanyaan bukan saya tadi. diperlukan, Rocky. Memang diperlukan. Influencer itu siapa sih? Cina, orang asing. Mereka dari mana itu? Itu adalah anak-anak Indonesia yang memiliki kreativitas yang bagus. Buat apa mereka? Gitu loh. Buat apa? Otakmu yang harus kau perbaiki, lurus. Benar. Rocky. Jadi yang diterangkan Ngabalin tadi, semua mereka diperlukan untuk mensubsidi kekurangan pikirannya Ngabalin. Di mana logikamu? Di situ yang salah kau berpikir, Rocky. Kalau Anda udah benar, nggak perlu ada influencer. Oke, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Kembali lagi Bapak-bapak, saya masih menjadi host di sini. Oke, tolong dengarkan saya. Jadi begini, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Penting tidak program yang akan dibuat Menkominfo dengan anggaran yang mungkin lebih besar lagi, penting. Bang, dengan kondisi kita Bagi seperti saya ini? itu penting. Penting. Kenapa penting? Penting karena itu membuktikan bahwa pemerintah sebagai organisasi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pikiran publik. Karena itu diperlukan tambahan tadi, suplemen, food supplementnya. Tetapi jangan dianggap bahwa yang food supplement ini yang utama. Jadi humas-humas itu nggak bekerja artinya, sehingga perlu suplemen. Logikanya begitu cara lihatnya tuh. Saya bisa jawab ya. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Ada tukang dagang kopi di Monas. Dia setiap hari harus berdagang kopi supaya besok pagi 2 anaknya bisa makan. Lalu dia diusir, nggak boleh. Padahal itu bagi dia tuh esensial. Jadi dianggap definisi esensial bikin sendiri oleh kabinet tanpa riset tentang social policy-nya, tentang social situation. Orang yang cari makan buat besok, bagi dia bekerja itu adalah esensial. Boleh nggak dia dihalangi? Boleh dihalangi. Lakukan halangan bagi orang yang bekerja. Tetapi kasih dia uang makan buat besok. Kan ini pemerintah yang kikir, yang pelit kan. Ditutup segala macam akses, tapi dibiarin orang menderita. Bayangkan misalnya kalau dia nggak bisa buat makan, maka imunitas dan gizi dari keluarganya turun. Itu berarti potensial untuk digerogoti oleh Delta varian. Jadi terlihat bahwa nggak ada satu konsep berpikir di istana itu. Dan itu yang menjengkelkan sebetulnya. Padahal sebetulnya uangnya pasti ada. Kalau mau dialihkan ke dalam sistem kesehatan kita yang udah kolaps. Tapi pemerintah nggak mau lakukan itu kan. Kenapa? Karena pemerintah udah bikin kontrak dengan oligarki yang siap terus untuk geruk keuntungan. Dan pemerintah nggak bisa lagi alihkan anggaran infrastruktur ke dalam anggaran public health. Presiden, selama Indonesia merdeka ini, presiden yang lu dukung 100% full? Nggak ada. Atau yang mendekati sempurna lah? Soeharto gue demo dulu. Untung nggak hilang loh. Waktu itu ngumpet-ngumpet lah. Waktu itu ngumpet-ngumpet ya? Nggak gini ya? Nggak gini. Siapa ya? Gus Dur. Habibie juga kita demo dulu. Karena dia ngabisin APBN, dipakai buat industri strategis itu kan. Yang buat kita itu nggak rasional dalam keadaan ekonomi bangkrut. Investasi terlalu besar di bidang teknologi. Tapi idenya bagus itu kan. Tapi pilihan kebijakan waktu itu keliru itu. Gus Dur ya gue dukung waktu itu kan karena teman segala macam. Tapi Gus Dur kemudian kehilangan kemampuan untuk memainkan politik parlemen tuh. Tapi kita udah tahu ya, udah Gus Dur udah pasti lakukan hal yang drastis, ngeledek parlemen segala macam itu. Bahkan mau keluarin apa namanya itu perpu untuk membubarkan parlemen segala macam. Tapi Gus Dur ninggalin sesuatu loh, yaitu kemajemukan itu. Betul. Pak Harto meninggalkan infrastruktur.
Habibie meninggalkan ide tentang 4.0 teknologi yang baru sekarang dibicarain tuh. Megawati misalnya ninggalin apa? Megawati ninggalin nama bapaknya tuh, karena dia nggak mungkin dipisahkan dengan Soekarnoisme kan. Jadi SBY meninggalkan demokrasi. Zaman SBY nggak ada satu orang pun yang dibui karena berbeda politik. Nah sekarang Jokowi misalnya kita mesti pikirin ninggalin apa? Masa ninggalin infrastruktur kan? Infrastruktur kan bagian gampang untuk dibongkar ulang kan. Di Korea, Jepang jembatan-jembatan dibongkar ulang tuh. Di Amerika yang namanya highway segala macam banyak yang sepi tuh. Jadi nggak mungkin legacy Jokowi itu pada infrastruktur tuh. Apa legasinya? Yang nggak ada itu. Ekonomi buruk, pendidikan buruk, demokrasi buruk. Jadi orang mungkin akan ingat Pak Jokowi diingat sebagai Pinocchio misalnya. Jadi kan nggak enak kan? Ya, jadi lu mengatakan bahwa yang paling buruk saat ini adalah saat di pemerintahan Jokowi. Memang karena gini ya, orang anggap mau uji Pak Jokowi bikin apa dalam demokrasi itu untuk mempertahankan demokrasi. Gue bilang salah itu. Jokowi masuk dalam sistem yang udah demokratis itu dari 98 udah demokrasi itu. Sekarang dia bikin demokrasi merosot selama 10 tahun ini. Yang ada hari ini kan cuman itu radikalisme, fundamentalisme segala macam itu. Jadi dia nggak paham sejarah bangsa ini, asal tuduh. Nah biasanya rejim itu mulai asal tuduh kalau dia gagal mensejahterakan rakyat. Jadi ini kamuflase nih. Nanti ada teroris segala macam tuh. ISIS. Kalau Bapak pakai seragam masih digaji Pak tiap bulan. Kalau kami jualannya betul. jalanan begitu. Kalau nggak kerja nggak dapat uang Pak gitu.